Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia itu terbagi menjadi dua ya. Ada aktif dan ada pasif. Kalian pasti tahu kan bedanya apa? Jadi kalau gerak aktif itu yang sebenarnya bergerak, yang sebetulnya bergerak, dan kalau pasif itu yang ikut-ikutan bergerak, yang ikut bergerak ya. Jadi siapa itu yang menggerakkan? Nah, jadi kalau di sistem gerak itu yang sebetulnya bergerak itu adalah otot ya, otot. Nah, terus siapa yang ikut bergerak? Nah, jadi otot itu menggerakkan apa? Tulang. Jadi udah kebayangkan siapa yang pasif, siapa yang aktif kayak gitu. Jadi yang sebenarnya bergerak itu atau sebenarnya yang sebenarnya menggerakkan itu otot. Terus si tulang jadi ikut bergerak karena otot gitu. Ini kita akan membahas tentang sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia terbagi menjadi dua, ada aktif dan ada pasif. Nah, kalian pasti tahu kan bedanya aktif dan pasif? Aktif itu yang sebenarnya bergerak dan pasif itu yang ikut bergerak. Jadi siapa nih si sistem gerak yang aktif? Yang aktif itu adalah yang sebenarnya bergerak itu biasanya kita suka sebut daging, namun bahasa biologinya namanya otot. Terus siapa yang ikut bergerak bersama otot? Siapa lagi kalau bukan tulang? Jadi tulang itu digerakkan oleh otot. Oke, fungsi dari tulang. Kalian bisa membayangkan kalau manusia tanpa tulang? Ya, manusia tanpa tulang itu akan seperti sel ya. Bayangkan saja tidak ada bagian yang keras di dalam tubuh kita, pasti akan mudah berubah bentuknya. Sehingga fungsi pertama tulang itu adalah untuk bentuk tubuh. Ya. Lalu yang kedua, fungsi yang kedua adalah bayangkan atau kalian boleh raba dada kalian dan kalian akan merasakan bagian yang keras. Nah, bagian yang keras itu adalah tulang dada atau bisa disebut juga tulang rusuk. Itu untuk apa? Untuk menjaga organ-organ dalam kalian. Kalian itu punya paru-paru, punya jantung, dan itu sangat penting untuk dilindungi karena organnya sangat vital. Bisa bahaya jika terbentur langsung ke benda di luar tubuh kita, sehingga ya sangat penting untuk dilindungi. Jadi fungsi tulang yang kedua itu untuk melindungi organ dalam ya, bukan organ tunggal. Lalu yang ketiga, tadi kan saya sempat bahas ya aktif dan pasif. Nah, apa sih hubungannya? Nah, jadi ketika tulang bergerak itu sebenarnya, atau ketika tangan kita, contohnya nih ya, ketika tangan kita bergerak itu sebenarnya ada otot, saya gambar otot yang melekat pada tulang ya, makanya si tulang ini bisa menggerakkan tangan kita karena ya sebenarnya ada otot. Sehingga fungsi ketiga itu tempat melekatnya otot gitu. Selanjutnya, oke, saya akan cerita dulu. Jadi di tubuh kita itu kan punya sel darah merah ya. Nah, terus namun si sel darah merah ini, sel darah merah ini tidak memiliki inti sel, sehingga dia tidak bisa melakukan mitosis. Masih ingat mitosis itu apa? Pembelahan diri ya. Terus kalau nggak punya inti sel gimana? Nah, karena si sel darah merah ini tidak memiliki inti sel, sehingga tidak bisa membelah diri, tidak bisa melakukan mitosis, lalu ya dia itu diproduksi di tempat lain, berarti dia tidak bisa memperbanyak dengan diri sendiri dong. Nah, saya gambar di sini tulang yang ceritanya dibagi menjadi dua. Nah, ini ceritanya tulang yang dibagi menjadi dua. Nah, di sini itu di dalam tulang itu ada yang namanya, ada yang tahu? Sumsum. Disinilah tempat produksi si sel darah merah. Jadi fungsi keempat dari tulang itu tempat produksi sel
darah merah. Ya, dipahami ya, kalau sel darah merah itu tidak memiliki inti sel, sehingga tidak bisa memperbanyak dengan sendirinya. Lalu di mana tempat produksinya? Di sumsum tulang gitu. Oke, kita ulangi biar ingat ya. Sistem gerak itu ada dua, ada aktif dan ada pasif. Yang aktif itu otot, dan yang pasif yang ikut bergerak itu tulang digerakkan oleh otot. Selanjutnya fungsi tulang itu untuk bentuk tubuh, melindungi organ dalam, tempat melekatnya otot, dan produksi sel darah merah di mana? Di sumsum. Selanjutnya kita akan belajar tentang tulangnya, masih tulang. Pembahasannya masih tulang. Nah, namun kan tulang itu satu ya, jadi sebenarnya manusia itu tulangnya punya banyak, sehingga manusia itu tersusun dari rangkaian tulang, sehingga saya akan sebut saja rangka. Jadi rangka itu susunan dari tulang-tulang yang terbagi menjadi, yang pertama itu ada apa? Yang di kepala kita, tengkorak. Saya gambar ya, tengkorak. Ceritanya tengkorak ya, mirip aja lah pura-puranya. Nah, di tengkorak ini ada kayak part-partnya gitu. Ini tengkoraknya madep sana ya. Tengkorak. Nah, jadi tengkorak itu ada part-partnya ya, yang nanti akan kita bahas. Selanjutnya, rangka itu ada rangka badan. Rangka badan juga terbagi lagi. Ada gelang bahu. Kebayang gak gelang bahu? Atau bisa disebut juga gelang panggul. Kalau ada kata panggul, kebayangnya berarti kalau kita manggul-manggul barang di mana? Di bahu ya. Nah, itu adalah gelang bahu. Selanjutnya ada tulang dada. Kalau kalian raba nih, ditekan dadanya itu ada kerasa bagian yang keras. Nah, itu adalah tulang dada. Disebutnya juga tulang rusuk. Oke, lalu selanjutnya ada gelang pinggul. Jadi kalau ada gelang bahu, ada gelang pinggul juga. Kalau bahu itu di pas tulangan, nah kalau pinggul itu di pangkal paha ya. Kebayangkan? Di pinggul. Terus nih yang terakhir nih. Jadi kalau misalnya di depannya ada tulang dada atau tulang rusuk, di belakang ada tulang apa? Yang penting juga, nggak kalah penting, ada tulang belakang. Ingat ya, kalau manusia juga bagian dari makhluk atau klasifikasi makhluk vertebrate atau makhluk yang memiliki tulang belakang. Oke, jadi itu tengkorak dan rangka badan. Selanjutnya ada yang namanya appendix. Appendix ini adalah rangka tambahan. Jadi yang dimaksud dengan appendix ini, jika manusia kehilangan appendix itu masih bisa hidup gitu. Ada apa aja? Ada yang satu, ada tungkai atas dari lengan ke bawah ya. Ada tungkai bawah. Tungkai bawah ya, dari kaki, dari paha, pangkal paha ke kaki gitu. Itu adalah appendix, si tulang tambahan. Jadi kalau nggak punya appendix juga manusia masih bisa hidup gitu. Tambahan namanya. Baik ya, sekarang kita review. Nah, jadi di sistem gerak pada manusia itu ada aktif dan pasif. Yang aktif itu otot dan yang pasif itu tulang. Jadi otot yang menggerakkan tulang, sehingga pasif itu kan definisinya yang ikut bergerak. Jadi tulang itu digerakkan oleh otot. Selanjutnya fungsi tulang ada 4. Yang pertama untuk membentuk tubuh, yang kedua untuk melindungi organ-organ dalam yang penting seperti jantung, paru-paru dan lain-lain. Yang ketiga ada tempat melekatnya otot. Nah, di sini tuh sebenarnya otot itu nggak semuanya melekat ke tulang, tapi hanya ujung-ujungnya saja, Nah, dan di ujung-ujungnya itu, si ujung-ujungnya ini tuh namanya adalah tendon. Kalau kalian pernah makan ayam,
ayam goreng atau ayam apapun itu ada bagian di dekat tulangnya tuh menuju dagingnya itu ada bagian yang keras, nah itu namanya tendon, atau kalau di bakso itu suka disebut bakso urat. Jadi kalau kalian nanti mau makan sama keluarga kalian, mau sama teman-teman kalian, bilang aja mau makan bakso tendon gitu, jadi lebih ke ipa-ipaan, boleh gitu. Selanjutnya yang keempat adalah tempat produksi sel darah merah, yaitu lebih tepatnya di sumsum. Kalian tahu jenis tulang apa ini? Tulang pipa ya. Tulang pipa. Selanjutnya, rangka itu terbagi menjadi 3, ada tengkorak di bagian kepala, lalu ada rangka badan, yaitu si rangka inti ya ini, yang dibagi juga menjadi beberapa, yaitu ada gelang bahu, panggul. Gelang bahu itu ya yang di bahu ya, yang panggul. Selanjutnya ada tulang dada, tulang rusuk yang melindungi organ dalam tadi. Lalu ada gelang pinggul itu pangkal paha ya, dan tulang belakang. Nah, tulang belakang itu penting juga karena semua informasi dari otak syaraf itu akan dikirim melalui si tulang belakang ya. Jadi tulang belakang juga sangat penting bagi kita. Selanjutnya ada appendix. Nah, appendix atau tulang tambahan ini yang kalau misalnya diputus atau manusia tidak memiliki appendix ini ya masih bisa hidup ya. Ada tungkai atas dan tungkai bawah. Tungkai bawah. Lengan, dari lengan sampai tangan dan dari pangkal paha ke kaki. Itu manusia masih fine aja. Begitu, udah ya, jelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangka dan ya, rangka dari tengkorak sampai appendix. Selanjutnya, aku mau kasih tahu nih, ini adalah rangka dari tubuh manusia. Nah, kayak yang sebelumnya aku udah sampaikan kalau tubuh manusia itu rangkanya ada 2 ya. Ada appendicular dan aksial. Aksial dan appendikular. Nah, yang aksial yang mana? Yang aksial itu sumbu ya. Dari sini nih, tarik nih, adalah aksial. Nah, dari sini sampai sini dia itu aksial. Yang dimaksud dengan aksial adalah ya manusia membutuhkan adalah rangka yang vital, mau rangkanya mau organ dalamnya itu sama-sama vital semuanya, makanya sumbu aksial yang sangat penting. Nah, bagaimana dengan yang lain? Appendicular itu ada berapa? Ada 2 jenis ya. Ada appendicular bagian atas nggak rapi, ada appendicular bagian bawah. Apa sih yang dimaksud dengan appendicular? Apa sih yang dimaksud dengan appendicular? Nah, jadi si appendicular itu, coba deh, kalau misalnya saya potong bagian ini, bagian itu dan bagian ini, apa yang akan terjadi? Apakah manusia masih bisa hidup? Masih ya. Dan misalnya kita potong juga, saya potong bagian, misalnya saya potong bagian di sini dan di sini nih, sehingga nggak ada kakinya, manusia masih bisa hidup? Masih ya, manusia masih bisa hidup. Namun, kalau misalnya manusia kehilangan ini, manusia udah nggak akan bisa hidup lagi ya. Kehilangan tengkorak nggak bisa. Kalau manusia kehilangan, maksudnya kehilangan itu bukan kehilangan tiba-tiba tering hilang, bukan, tapi dihilangkan ini nggak bisa ya. Itu organ yang sangat dibutuhkan selain untuk pencernaan juga untuk pernafasan, nggak mungkin. Lalu ini bagian ini, wah manusia bakalan meninggal karena di situ ada jantung dan organ-organ vital lainnya. Terus vertebrate juga, karena vertebrate itu tulang belakang yang dari sini nih, yang dari bawah otak sampai ke curut ke belakang ceritanya, ke tulang ekor nih di belakang sini. Di belakang sini ada tulang ekor. Nah itu dia. Jadi makanya disebut aksial. Jadi dari kepala nih sampai tulang ekor itu bagian yang aksial, bagian yang manusia itu nggak bisa hidup tanpa itu. Gitu. Oke, kita sekarang coba memahami bagian-bagian dari rangka tubuh manusia ya. Skull ya, atau tengkorak. Skull. Nah, bagian sini dan sini, nih yang pinggir-pinggirnya, itu temporal. Ya. Jadi sampingnya tengkorak itu temporal, atau temporal itu bagian dari tengkorak juga, bagian dari skull juga. Jadi yang utamanya itu skull, terus di sampingnya itu namanya temporal ya. Dia itu sama tipisnya kayak tulang pelipis ya, tulang pelipis juga. Kayak gitu. Selanjutnya turun ke bawah, ini
yang di belakang ini, atau sebenarnya ya tulangnya emang di belakang ya, itu namanya tulang belakang. Suka disebut tulang belakang karena kita salah satu makhluk yang bertulang belakang, vertebrae. Terus ada apa lagi nih? Nah, yang jenaka, masih ingat yang jenaka ini dan ini itu apa? Humerus ya. Terus yang lain turun ke bawah lagi, dari sini nih ada radius. Namun radius kalau lengan bawah itu kan ada dua ya tulangnya, yang satu radius, yang satu lagi namanya nggak sama. Yang satu lagi namanya adalah ulna. Sama ya ini, yang ini radius, yang ini ulna. Pokoknya yang di belakang itu namanya ulna. Gitu. Turun ke bawah, di sini ada pelvis. Tulang ini nih, tulang pinggul kita. Nah, buat perempuan sama laki-laki itu akan ada bedanya. Kalau pelvis laki-laki itu ya standar-standar aja, tapi kalau perempuan itu tulang pinggulnya itu agak sedikit melebar ke samping dan lebih pipih. Kenapa? Karena memang untuk bedanya itu untuk jalur melahirkannya, sehingga kalau misalnya ini membantu forensik juga, misalnya ada tim forensik yang atau ada orang yang nemuin mayat dan mayatnya itu udah berupa tengkorak misalnya kalau udah lama, nah kita bisa lihat dari bentuknya. Kalau misalnya agak pipih dan lebih lebar, nah berarti dia itu mayat perempuan gitu. Itu aja sih untuk pelvis ya. Terus turun ke bawah lagi, dia ini tulang paha ya, tulang paha dari sini ke sini nih. Di sini ke sini, tulang paha itu namanya femur. Ya. Terus di bawah lagi ada ini tulang betis namanya tibia. Tulang betis, tulang ini nih, tulang kering. Kita suka sebut tulang kering ya, karena di sini itu lemaknya nggak banyak, makanya kadang lagi suka sakit banget gitu kalau misalnya kepentok apaan. Ya nggak sih, kepentok benda apapun. Nah itu suka sakit ya, karena ya dia itu disebutnya tulang kering. Lemaknya sedikit di situ, jadi mungkin ya tipis ya, agak langsung ke tulang gitu, makanya sakit banget. Kalian harus hati-hati. Nah yang di belakangnya ini adalah fibula. Apakah kalian bisa memegang? Bisa merasakan? Kurang ya, kurang bisa merasakan. Kenapa? Karena kita itu punya lemak di betis ya, ada betis. Dah, apalagi nih yang suka jalan atau yang suka ngegoseh-goseh, tukang beca, yang suka naik sepeda itu kan gede banget ya, pemain bola bahkan misalnya, gede banget kan si betisnya ini. Nah kita agak sulit untuk merasakan si fibula ini. But it's okay. Selanjutnya ini yang kita belum bahas, naik lagi ke atas, rada naik lagi ke atas. Ini adalah apa? Rib ya, rib atau apa? Tulang rusuk. Serangkaian tulang rusuk. Nah, kita bisa perhatiin deh, dari sini kita tahu ini tuh ada bedanya. Jadi dari sini nih 1, 2, 3, 4. Nah, 5 dia itu adalah tulang, sini ya, tulang rusuk sejati. Kenapa tulang rusuk sejati? Karena ada yang enggak sejati nih, atau ada yang melayang. Ini nih, kalian hitung aja sendiri ya. Dari sini sama aja ya, kanan kiri. Dari sini ke sini, nih 1, 2, 3, 4, ada 4 tulang. Yang si 4 tulang itu melayang ya. Jadi kalian perhatiin aja tulang. Ini nggak rapi, takut kalian nggak bisa baca. Nah, ini tulang melayang. Ya, nah si tulang ini tuh lihat deh, di sini tuh yang lain tuh sendiri-sendiri kayak langsung nyambung ke tulang bagian tengahnya, langsung nyambung. Tapi kalau yang ini tuh lihat deh, dia itu melayang, itu nempel ke atas ya, gitu deh tuh, nempel kan. Jadi sebenarnya dia adalah satu tulang kan, makanya dia bukan tulang sejati. Terus ada nih di bagian sini nih, di bagian yang melayang ini ada yang melayang. Ini adalah tulang melayang, tulang rusuk melayang juga. Dia itu harus hati-hati karena kalau misalnya sampai patah, wah udah deh, bisa kena organ dalam dan segala macamnya. Pokoknya kalian harus hati-hati, jaga diri. Ini adalah rangka dari tulang di tubuh kita yang harus dijaga atau yang harus disyukuri ya, karena Allah menciptakan ini tuh. Jadi kita bisa ada bentuknya, kita bisa bergerak ya. Karena kalau otot tanpa tulang juga gimana ya, nggak bisa, bakalan kelemar gitu, mau gerak tapi ya nggak ada yang digerakkan gitu, mau gerak tapi nggak ada yang digerakkan. Menurut kalian gimana? Jadi kita ulangi lagi biar ingat. Nah bagian ini dia itu namanya skull atau tengkorak, ini belum ditutup. Nah gitu. Terus bagian yang ada di samping dua ini namanya temporal. Terus dari ujung otak atau ujung tengkorak sampai tulang ekor di belakang itu namanya vertebrae atau tulang belakang.
Lalu yang di bawah ini dari sini sampai sini, dari sini sampai sini namanya humerus ya, lengan atas. Selanjutnya ada lengan bawah itu dibagi menjadi dua karena memang ada dua tulangnya, ada siapa? Radius dan ulna ya. Selanjutnya di sini ada tulang rusuk, yaitu tulang rib, tulang rusuk yang dia itu punya 1 2 3 4 5 tulang sejati karena dia langsung nyambung ke sini ke tulang dadanya. Nah, sedangkan yang lain itu yang enggak sejati. Terus ada tulang melayang juga. Terus turun ke bawah ada pelvis nih, tulang pinggul ya. Tulang pinggul itu pelvis. Selanjutnya ada tulang kaki nih. Tulang paha ya, tulang paha. Coba kita tulis biar kalian ingat terus. Tulang paha itu namanya femur. Selanjutnya tulang betis atau boleh kalian sebut tulang kering juga biar ingat. Nah, si tibia ini nih tulang kering dan di belakangnya ada fibula. Gitu. Itu dia jenis-jenis tulang berdasarkan struktur. Oke.